Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi hari ini, hari Kamis, ya, insyaallah kalau nggak salah tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah, atau hari Kamis tanggal 2 Maret 2023. Di tempat belajar kita di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ali bin Abi Thalib, kita akan belajar kitab Qawaidul Arba', yaitu 4 kaidah. Di sini penulis membuka tulisannya dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Penulisan Bismillahirrahmanirrahim di awal kitab, yang pertama karena mengikuti Al-Quran. Jadi Al-Quran ditulis dengan basmalah. Kemudian juga mengikuti surat menyurat Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW melakukan surat menyurat kepada tokoh dunia waktu itu, dan surat beliau diawali dengan bismillah. Nanti ada stempelnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian juga ada hadis, cuman semuanya riwayatnya lemah, tapi kalau dikumpulkan jadi bisa diterima, yaitu ya disandarkan Rasulullah, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' abdar dan ajdam. Setiap perkara yang memiliki kemanfaatan yang tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus. Maksudnya adalah qillatul barakah, barakahnya sedikit. Sehingga kalau kita mau melakukan amalan-amalan yang memiliki keadaan yang manfaat, yang baik, maka kita mengucapkan basmalah. Kemudian beliau mengatakan, as'alullahal karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku mohon kepada Allah yang maha mulia, pemilik arasy yang agung, ayatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah
menjaga, melindungi engkau baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi ini kita didoakan agar Allah menjaga kita, melindungi kita. Jadi setiap kita butuh penjagaan dan perlindungan dari Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan agar menjadikan engkau barakah dimanapun kalian berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan agar Allah SWT menjadikan engkau termasuk daripada golongan yang apabila diberi bersyukur. Wa idza ubtiliya sabara, dan apabila diuji bersabar. Wa idza adzanaba istaghfara, dan apabila berbuat dosa beristighfar. Fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah, karena tiga perkara ini adalah ciri atau alamat bahagia. Jadi orang yang bahagia itu ada tiga ciri atau tiga alamat. Yang pertama apa? Apabila diberi bersyukur. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Apabila diuji bersabar. Yang ketiga apa? Apabila melakukan dosa istighfar. Coba kalian tirukan tiga alamat bahagia. Tirukan. Yang pertama, apabila diberi bersyukur. Yang kedua, apabila diuji bersabar. Yang ketiga, apabila berdosa beristighfar. Berikutnya, i'lam arsyadaqallahu li ta'atihi, ketahuilah semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau untuk taat kepadanya. Annal hanafiyyata millata Ibrahim, sesungguhnya al-hanafiyah, yaitu agama al-hanafiyah yang berpaling dari syirik menuju tauhid, adalah agamanya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hiya, yaitu an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah wahdah, semata. Mukhlisan lahuddin, dengan memurnikan agama untuknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Fa idza arafta, dan apabila engkau telah tahu, annallaha khalaqaka, sesungguhnya Allah menciptakan engkau li'ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatun, maka ketahuilah sesungguhnya ibadah tidak akan dinamakan dengan ibadah illa ma'at tauhid, kecuali kalau bersama tauhid. Kama anna salata la tusamma salatun, sebagaimana salat tidak diberi nama sebagai salat
illa ma'at taharah, kecuali kalau disertai dengan bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Fa idza dakhala syirku fil ibadati, dan apabila kesyirikan masuk dalam ibadah, afsadaha, maka ibadah itu akan batal. Kal hadathi, seperti hadas. Hadas itu najis misalnya, ya, yang membatalkan wudu. Idza dakhala fit taharah, apabila masuk dalam bersuci, maka bersucinya itu batal. Contohnya kalian sudah wudu, kentut. Bagaimana wudu kalian? Batal. Nah, sama orang sedang beribadah melakukan kesyirikan, maka ya ibadahnya batal. Fa idza arafta, maka apabila engkau mengetahui, anna syirka idza khalatal ibadata, sesungguhnya syirik apabila bercampur dengan ibadah, afsadaha, maka syirik itu akan merusak ibadah. Wa ahbatal amala, dan akan merontokkan amalan. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, maka jadilah pelakunya akan menjadi orang-orang yang kekal di neraka apabila belum bertaubat, sudah mati. Ya, tapi kemasukan apa? Syirik. Jadi ya Allah ya Rabbi, semoga Allah lindungi kita dan juga kaum muslimin dari bahaya ini. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik, dan engkau tahu sesungguhnya yang paling penting, yang wajib bagi engkau mengenal itu semuanya, ya, yang paling penting bagi engkau mengenal itu semuanya. La'alallahu ayyakhlusaka min hadhihi syabakah, semoga Allah membersihkan engkau dari syabakah ini, yaitu dari kotoran ini, dari jaring-jaring ini. Wa hiya syirku billah, yaitu syirik kepada Allah SWT. Alladzi qala Allah fih, yang Allah SWT berfirman padanya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa dzalika bima'rifati arba'i qawaidin, caranya adalah dengan mengenal 4 kaidah. Dzakarallahu ta'ala fi kitabih, 4 kaidah ini Allah SWT sebutkan di dalam kitabnya. Faminal awal, dan dari kaidah yang pertama adalah wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ini yang pertama ini dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepi atau di ujung. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi, apabila dia tertimpa kebaikan maka dia akan tenang. Wa in asabathu fitnatun, dan apabila dia tertimpa fitnah, inqalaba ala wajhihi, maka dia berpaling wajahnya. Fusirat dunya wal akhirah, maka celaka bagi dia dunianya dan akhiratnya.
Jadi itu ya dalil dari syarah ya. Adapun yang dari matan ya sampai pada kata yaitu wadzalika bima'rifati arba'i qawaidin. Caranya adalah dengan mengenal 4 kaidah. Dzakarahallahu ta'ala fi kitabihi, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Sampai situ. Kemudian lanjutannya al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Jadi kaidah ini diambil dalam Al-Qur'an. Kaidah yang pertama, an ta'lama annal kuffar alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya engkau tahu orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqarraruna bi anna Allah wal khaliqu al mudabbir. Mereka menetapkan sesungguhnya Allah itu adalah pencipta, pengatur. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, akan tetapi ini belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya firman Allah SWT. Maksudnya kalau mereka belum mentauhidkan Allah, Allah belum mengatakan mereka sebagai muslim. Dalilnya ini. Jadi memang harus mentauhidkan Allah. Jadi memang harus mentauhidkan Allah SWT. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Kul may yarzuqukum minas samai. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Nabi kepada mereka, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit, wal arda, dan bumi, ama yamlikus sam'a wal absar, dan siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, wa may yakhruju al hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan kematian dari kehidupan, wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur urusan, fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan yang atur itu semua adalah Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa. Ini kaidah yang pertama saja dulu. Jadi begini, orang-orang yang duduk di pelanggan Rasulullah itu tatkala ditanya, siapakah yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Dan siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, mereka akan menjawab Allah. Dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan, ya, mereka akan menjawab Allah. Dan siapakah yang mengatur segala urusan ini, mereka akan menjawab Allah. Tapi bersamaan dengan itu, mereka melakukan kesyirikan, yang menyembah kepada Allah, juga menyembah kepada selain Allah. Jadi memang manusia itu senangnya secara umum memiliki sesuatu itu lebih dari satu. Contohnya apa, Sukirman? Pakaian. Kamu pakaiannya cuma satu mau, Sukirman? Nah, pakaian. Contohnya lagi apa, Abror? Jubah, betul. Kamu mau jubahnya cuma satu? Contohnya lagi apa misalnya? Celana. Peci. Terus apa lagi? Abad? Sepatu bola, ya. Udah punya sepatu bola, sepatu roda, ya kan? Sepeda motor, sandal, tas, rumah, mobil, piring, gelas, ya. Pinginnya semuanya lebih dari satu.
Lah ternyata tatkala Allah perintahkan kepada mereka hanya beribadah kepada Allah, mereka tidak puas. Ya, mereka tidak puas. Ya. Padahal yang menciptakan itu semuanya ya Allah, dan tidak ada yang mampu mencipta dari selain Allah. Yang mengatur ini semuanya Allah, dan tidak ada yang lainnya yang mengatur selain Allah. Ya, jadi kalau ada Tuhan dua di dunia ini, ya akan hancur dunia ini. Ya, yang satu pengen siang, yang satu pengen malam, lagi mana coba? Ya kan? Yang satu pengen hujan Tuhannya, yang satu pengen terang, bagaimana coba? Ya kan? Akan terjadi apa? Kehancuran. Ya, akan terjadi kehancuran. Jadi sinambungnya keadaan yang tidak pernah berganti menunjukkan yang ngatur satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenyataannya kemudian manusia tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah, tapi juga tawakalnya misalnya kepada syaitan, tawakalnya kepada harta, ya, tawakalnya kepada selain Allah. Maka di sini nabinya diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Maksudnya kalian jangan menuhankan dari selain Allah. Karena kalian menuhankan kepada selain Allah, berarti kalian tidak bertakwa kepada Allah. Ini yang jadi pondasi pertama, bahwasanya tatkala kita ingin menjadi seorang muslim, mukmin, harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak menerima. Ini ya, ini perkara yang penting. Ya, sebenarnya perkara ini adalah perkara yang mudah dipahami. Seperti misalnya kalian mau sholat, ya, kalian mau apa? Sholat, tapi kalian tidak mau wudu. Bagaimana sholat kalian? Tidak sah. Ya, kemudian kalian mau sholat, kalian mau wudu, tapi kalian tidak mau menutup aurat. Bagaimana sholat kalian? Tidak sah. Kalian mau sholat, mau wudu, mau menutup aurat, tapi waktunya semaunya sendiri. Kadang waktunya sudah lewat baru sholat, kadang waktunya belum masuk sholat. Bagaimana sholat kalian? Tidak sah. Karena kalau waktunya belum masuk sholat nggak sah. Kalau waktunya telah keluar sholat juga nggak sah. Sekarang kalian mau, ya, mau wudu, mau menutup aurat, sholatnya mau masuk waktu, tetapi kalian sholatnya nggak mau menghadap kiblat. Bagaimana sholatnya, sah apa tidak sah? Tidak sah. Demikian juga dalam ibadah seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.